Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita ketemu lagi di pembelajaran bareng bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang kita bakal lanjutin pelajaran bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas. Perlu diingatkan kembali bahwa pengertian dari bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah, jadi bangun ruang sisi datar itu merupakan suatu bangun yang memiliki isi atau ruangan di dalamnya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang kubus dan balok. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu prisma dan juga limas. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari prisma dan limas. Ini kita punya gambar prisma. Di sini prismanya merupakan prisma segitiga. Kenapa dikatakan prisma segitiga? Karena di sini alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Dan kenapa dikatakan prisma? Nah, di sini dia sifat-sifatnya. Sifat yang pertama dari prisma yaitu sisi alas dan sisi atas sejajar. Sisi atas itu tutup ya maksudnya. Jadi alas sama tutupnya itu sejajar, atau kalau kita dempetkan dia akan berdempet gitu ya. Kemudian yang kedua, sisi alas dan sisi atas memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Ya, bisa dilihat di sini dari gambar prisma segitiga yang kita miliki. Di sini alasnya sama tutupnya atau sisi atasnya bentuknya sama-sama segitiga. Nah, kemudian segitiganya juga memiliki bentuk yang sama dan juga ukuran yang sama. Nah, kalau ada suatu bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama, itu bisa kita katakan kongruen ya. Kemudian syarat yang ketiga dari prisma yaitu sisi tegak berbentuk persegi panjang. Yang mana sih yang dikatakan bahwa sisi tegaknya berbentuk persegi panjang? Ya, Kakak tunjukkan ini. Nih, ini kan tegak. Maksudnya sisi tegak itu adalah sisi yang berdiri. Nah, sisi yang ini kan berdiri nih yang di depan. Nah, dia bentuknya itu persegi panjang gitu. Nah, kemudian mana lagi? Nih, yang di samping. Ya. Ini juga bentuknya persegi panjang. Kemudian ini juga bentuknya persegi panjang ya. Jadi sisi-sisi tegaknya itu bentuknya persegi panjang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada limas. Di sini Kakak punya gambarnya. Di sini merupakan limas persegi ya. Jadi di sini merupakan limas persegi. Kenapa dikatakan limas persegi? Karena alasnya ini bentuknya persegi gitu ya, atau segi empat. Nah, di sini ciri-ciri atau sifat-sifat dari limas. Yang pertama itu sisi tegaknya berbentuk segitiga. Yang mana yang berbentuk segitiga? Ini dia. Nah, ya, ini sisi yang berdiri juga. Sisi yang berdiri bentuknya segitiga nih. Ini juga sudah tulisannya sisi tegak, dia bentuknya segitiga. Terus yang ini yang di samping, kemudian yang di belakang. Ya, jadi ada 4 sisi tegak. Kemudian yang kedua, rusuk-rusuknya bertemu di satu titik. Maksudnya apa? Nah, di sini kita punya rusuk-rusuk. Nah, rusuk-rusuk tegaknya, rusuk yang berdiri berarti kita lihat dia akan bertemu di titik yang atas ini nih. Dia akan bertemu di sini. Jadi kita lihat, oh iya, sisi rusuk yang tegaknya dia akan bertemu di titik atas. Kemudian ini juga, oh iya, ketemu di sana. Ini juga, yang ini juga ya. Jadi rusuk-rusuk tegaknya bertemu di satu titik. Itu merupakan 2 sifat-sifat dari limas. Yang selanjutnya, ini merupakan macam-macam prisma. Di sini ada prisma persegi atau bisa disebut juga balok. Kenapa dikatakan prisma persegi? Karena di sini alasnya berbentuk persegi, ya. Yang ini maksudnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada prisma segitiga, ya. Karena alasnya berbentuk segitiga. Kemudian di sini prisma trapesium. Nah, di sini kan ciri-ciri prisma itu memiliki bentuk alas dan tutup yang sama. Nah, di sini bawahnya sama atasnya bentuknya nggak sama dan nggak kongruen. Nah, jadi yang mana yang merupakan alas sama tutupnya? Nah, untuk di prisma trapesium ini, alasnya itu merupakan yang ini, ya. Tutupnya merupakan yang ini.
karena dia bentuknya sama gitu ya, bukan yang bawah dan yang atas. Jadi belum tentu alas itu di bawah dan tutup itu di atas, tapi ciri-ciri prisma yaitu alas dan tutupnya bentuknya harus sama gitu ya. Kemudian gambar yang keempat, di sini ada prisma belah ketupat ya, karena alas sama tutupnya itu bentuknya adalah belah ketupat. Kemudian ada prisma segi 5 peraturan karena alasnya berbentuk segi 5 peraturan. Kemudian ada prisma segi 6 beraturan karena alasnya berbentuk prisma segi 6 beraturan. Kemudian di sini ada prisma persegi panjang ya. Di sini alasnya sama tutupnya bentuknya persegi panjang. Nah, ini juga merupakan balok. Jadi intinya balok itu sama kubus itu termasuk dengan prisma karena alas sama tutupnya bentuknya sama. Selanjutnya kita akan mengetahui bagian-bagian dari prisma segi N. Kenapa dikatakan segi N? Karena di sini kan prisma macam-macam. Ada segi 4, ada segi 5, ada segi 3, ada segi 6. Nah, di sini maka kita sebut sebagai prisma segi N. Nah, di sini Kakak punya contohnya. Contohnya di sini Kakak berikan dengan prisma segitiga. Ya, berarti kalau kita punya prisma segitiga, berarti kita akan tuliskan di sini bahwa N-nya itu sama dengan 3 gitu ya, maka N-nya sama dengan 3. Nah, kita lanjutkan. Jumlah sisi, berapakah jumlah sisi dari prisma segi N? Nah, karena di sini prisma segitiga yang N-nya sama dengan 3, maka jumlah sisinya akan menjadi N-nya itu diganti jadi 3, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Bener nggak ya? Coba kita hitung. Yang kiri 1, yang kanan 2, yang atas 3, yang bawah 4, kemudian yang belakang itu 5. Oh iya benar. Berarti jumlah sisi dari prisma segi N itu adalah N plus 2 atau 5 ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa jumlah sisi dari prisma segi 5 misalnya. Nah, nanti N-nya tinggal diganti aja jadi 5. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini berapakah jumlah rusuk dari prisma segi N? Nah, di sini juga sudah ada penjelasannya, sudah ada rumusnya. Jadi kalau rusuk itu adalah 3 dikali N. Maka di sini berapa ya? Berarti kalau N-nya sama dengan 3, berarti jumlah rusuknya akan menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9 gitu ya. Lanjut, jumlah titik sudut adalah 2 dikali N. Nah, berarti di sini kita akan dapatkan 2 dikali N-nya sama dengan 3. Sama dengan 6. Gitu ya, benar ya? A, B, C, D, E, F. Kita lanjutkan. Kemudian jumlah diagonal ruang. Nah, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung nih. Takutnya ada yang ketinggalan kalau kita cari satu-satu di bangun ruangnya. Jadi kita pakai rumus ini aja. N dikalikan dengan N min 3. Berarti karena N-nya 3, berarti di sini 3 dikalikan dengan 3 dikurang 3. Berarti berapa? Sama dengan 3. Ini dalam kurung kita kerjain duluan. Dikali 0 sama dengan 0 ya. Berarti diagonal ruangnya nggak ada. Ya, sekarang kita lanjutkan ke jumlah diagonal sisi atau diagonal bidang. Di sini juga udah ada rumusnya. Berarti kita tinggal ganti N-nya sama dengan 3. 3 dikalikan dengan 3 dikurang 1. Berarti sama dengan 3 dikalikan dengan 3 kurang 1 itu 2. Berarti 6. Diagonal sisinya ada 6 ya. Kemudian kita lanjutkan ke jumlah bidang diagonal. Ini juga udah ada rumusnya, tinggal kita ganti N-nya sama dengan 3. Berarti jadi 3 dikalikan dengan 3 dikurang 3 dibagi 2. Berarti sama dengan 3 dikali 0 dibagi 2. Sama dengan 0 dibagi 2. Sama dengan 0. Berarti jumlah bidang diagonalnya juga nggak ada ya. Jadi dari prisma segi N ini kita bisa menggunakan rumus-rumus berikut ini untuk mengetahui berapa jumlah bagian-bagiannya gitu ya. Dan N-nya pun tergantung dari prismanya. Kalau prismanya segi 4 berarti N-nya diganti 4. Kalau prismanya segi 5 berarti N-nya diganti. Kemudian kita akan mengetahui tentang rumus prisma. Di sini rumus prisma yang pertama ada luas permukaan. Untuk rumus luas permukaan kita memiliki dua rumus. Rumus yang pertama itu adalah rumus 2 dikali luas alas
kemudian ditambahkan dengan jumlah luas sisi tegak. Apa yang dimaksud dengan jumlah luas sisi tegak? Nah, misalnya tadi kita punya prisma segitiga, ya. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Itu ya. Nah, yang mana yang merupakan sisi tegak tadi? Yang ini kan, yang persegi panjang ini. Nah, di prisma segitiga ini, sisi tegaknya itu ada 3, ya kan? Nah, jadi kita ini harus cari dulu luas sisi tegak yang ini itu berapa. Berarti pakai luas persegi panjang. Karena dia ada 3, maka luas persegi panjangnya kita kalikan 3, atau kita tambahkan sebanyak 3 kali gitu. Itu yang dimaksud dari jumlah luas sisi tegak, ya. Kemudian rumus yang kedua adalah 2 dikali luas alas, kemudian ditambahkan dengan tinggi dikali keliling alas. Nah, di sini kan alasnya berbentuk segitiga, berarti kita cari dulu keliling segitiganya berapa. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma yang ini, ya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan rumus luas permukaannya. Kemudian selanjutnya rumus volume. Untuk rumus volume ini cukup dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas ini berarti mengikuti alasnya. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luas persegi panjang. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti pakai luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk trapesium, berarti kita pakai luas trapesium. Jadi mengikuti luas alasnya bentuknya apa, kemudian dikalikan dengan tinggi segitiga. Ya, kemudian kita lanjut ke macam-macam limas. Di sini kakak udah punya beberapa contoh dari bentuk-bentuk limas. Nah, sama seperti prisma, jadi nama limas ini berdasarkan alasnya. Untuk gambar yang pertama, di sini kakak punya limas segitiga. Kenapa dikatakan limas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga, gitu ya. Jadi kita berpatokan sama alas. Kemudian gambar yang kedua ada limas segi 4. Karena alasnya berbentuk segi 4 gitu. Nah, kemudian juga ada ada limas segi 5, kemudian juga ada limas segi 6. Karena di sini alasnya berbentuk segi 5 dan segi 6 gitu ya. Jadi penamaan limas mengikuti bentuk alas. Kita lanjutkan. Di sini juga kita akan mengetahui dari bagian-bagian limas segi n ya. Di sini kakak ambil contoh dari limas segi 4 ya. Jadi di sini karena dia limas segi 4, maka di sini n-nya itu sama dengan 4 ya. Untuk yang pertama kita akan mengetahui jumlah sisinya. Berapa jumlah sisi dari limas segi n? Nah, karena di sini kita n-nya adalah 4, maka jumlah sisi dari limas segi 4 itu sama dengan n-nya diganti dengan 4, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Coba kita cek bener nggak ya jumlah sisinya ada 5. Nah, di sini kita tinggal lihat aja, karena dia sisinya di sini ada 4, berarti sisi-sisi tegaknya juga dia ada 4, 2 ya, 3, kemudian yang depan ini 4 gitu ya, ditambah 1 dengan alas, itu udah pasti ya. Jadi rumusnya udah pasti n ditambah 1. Kalau limasnya segitiga berarti 3 ditambah 1 itu 4 gitu ya. Tambah satunya itu adalah alas ya. Jadi 1 di sini tambahannya yaitu alas. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui jumlah rusuknya. Berapa jumlah rusuk dari limas segi n? Di sini rumusnya adalah 2 dikali n. Nah, jadi di sini kita bisa hitung 2 dikali n, berarti 2 dikalikan dengan n-nya sama dengan 4. Nah, jadi rusuknya adalah 8 gitu ya. Coba kita hitung bener nggak ya? Ada 8, ini kita hapus dulu. Kita hitung. Bener nggak ya? Rusuknya ada 8. Kita coba coret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi pembuktiannya betul, jumlah rusuk limas segi n itu adalah 2 dikali n ya. Kemudian selanjutnya ada jumlah titik sudut. Jumlah titik sudutnya adalah n ditambah 1. Kenapa ditambah 1 juga? Jadi penambahan satunya itu adalah titik yang di atas ya, karena dia ujungnya itu cuma ada 1 titik. Jadi kita tuh cukup tambahkan dengan 1 titik ya. Jadi di sini berarti karena n-nya adalah 4, jadi kita taruh di sini 4 tambah 1 sama dengan 5. Bener nggak ya? Titik sudutnya ada 5? Bener. Jadi di sini. Ya, kita ganti warnanya dulu. Ya, kita ganti warna biru. Titik K, titik L, titik M, titik N, dan titik
T ya. Jadi ada 5 gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jumlah diagonal ruang. Nah, untuk limas ini tidak memiliki diagonal ruang ya. Kemudian jumlah diagonal sisi atau bidangnya itu akan bergantung dengan alasnya gitu. Kemudian jumlah bidang diagonal pun tergantung alas. Ya, jadi tidak ada ketentuan rumusnya. Jadi hanya memiliki ketentuan rumus untuk jumlah sisi, jumlah rusuk, dan juga jumlah titik sudut. Kita lanjut ke rumus limas. Nah, sama rumus yang pertama ada rumus luas permukaan. Di sini rumus luas permukaannya adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Ya, jadi misalnya tadi kita punya bentuknya 5 segi 4 ya. Tadi kan gini. Kita gambar dulu. Nah, kita punya 5 segi 4. Jadi, luas alas. Oh, berarti karena di sini alasnya adalah segi 4, berarti kita pakai rumus segi 4 gitu ya. Nah, luas persegi gitu. Kemudian karena di sini jumlah luas sisi tegak. Nah, jangan lupa bukan pakai rumus persegi panjang. Kalau prisma tadi kan sisi tegaknya itu atau sisi yang berdirinya itu prisma kan persegi panjang. Nah, kalau limas tadi ingat sifat-sifatnya, sisi yang tegak itu bentuknya adalah segitiga gitu. Jadi kita cari luas sisi tegak atau luas segitiga. Nah, untuk di sini di 5 segi 4 ini sisi tegaknya itu yaitu ada 4 ya, ada 4 segitiga. Maka nanti kalau kita sudah menemukan luas dari segitiganya, kita kalikan dengan 4 atau kita jumlahkan sebanyak 4 kali gitu ya, karena sisi tegaknya ada 4. Nah, jadi bergantung tuh. Nah, kemudian jangan sampai salah kalau misalnya nanti kalian mengerjakan 5 segitiga, itu berarti luas sisi tegaknya itu cuma ada 3 kayak gitu ya. Nah, sementara rumus volumenya untuk limas ini, rumus volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Sama seperti tadi, luas alasnya mengikuti bentuk dari si limasnya. Kalau misalnya dia merupakan 5 segi 4, berarti pakai luas segi 4. Kalau dia merupakan limas dari segitiga, berarti kita pakai luas alasnya segitiga gitu ya. Jadi mengikuti bentuk limasnya. Oke, sekian dulu untuk materi bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan latihan soal yang berhubungan dengan prisma dan limas ya. Jadi jangan lupa belajar. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tonton video-video bangun ruang sisi datar yang sebelumnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.